Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Saya akan mengulang saja topik-topik tentang kebahagiaan. Kalau dalam Islam, bahagia itu namanya as-sa'adah. As-sa'adah itu bahagia. Kalau bahagia yang mana yang kita inginkan? As-sa'adatul haqiqiyah. Kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang sejati. Ada kebahagiaan dalam dimensi materialistik atau dimensi materialisme, dan yang kedua adalah dimensi spiritualisme. Yang disebut dengan as-sa'adah itu, kebahagiaan itu dari dimensi materialistik. Orang ketika punya duit, bahagia dia. Ketika dia punya kendaraan bermotor, bahagia dia. Punya rumah, dia bahagia dia. Itu kalau sudah punya duit banyak, punya jabatan, punya rumah enak, punya kendaraan enak, itu kalau dia bahagia, itu namanya kebahagiaan dari materialisme. Apakah mereka yang saya sebutkan itu tadi kemudian tentram hatinya? Belum tentu. Sekali lagi belum tentu. Yang kedua adalah dimensi spiritualisme. Dimensi spiritualisme itu adalah ketika hidup kita ini punya keyakinan bahwa yang menentukan hidup ini adalah Allah. Ketika kita mengingat Allah, maka kita bertambah keimanan kita. Maka orang yang tentram, walaupun dia pensiunnya hanya 4 juta, dia tenang. Tidak usah miliaran, 4 juta tenang dia. Kenapa? Karena dia hidupnya punya keyakinan bahwa Allah itu yang menentukan dia. Yang menentukan kita itu adalah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman itu hati mereka akan tentram kalau dia mengingat Allah. Ditutup oleh Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat kata Allah. Orang yang beriman itu akan tetap tenang hatinya kalau dia tetap mengingat Allah. Lah, Pak Santo dia begitu 40 tahun pernikahannya, dia ingat kepada Allah. Aku harus bersyukur, aku sehat, istriku sehat, anak perempuanku tiga-tiganya sehat. Kemudian dia bersyukur, tasyakkur ilallah bil qalbi, tasyakkur ilallah bil lisan. Kalimatus syukur bil lisan, alhamdulillah. Kemudian tasyakkur bil arkan, dia harus bermanfaat untuk orang lain. Dia memiliki kelebihan harta yang diberikan oleh Allah, dia kemudian infakkan kepada sahabat-sahabatnya. Malam ini beliau menginfakkan sebagian rezekinya kepada sahabat-sahabatnya yang setiap Ahad, setiap Rabu, setiap Selasa ada yang ngaji subuh, maka Pak Santo mengambil sebagian hartanya, dia infakkan. Entah berwujud apa ini. Semoga berwujud makanan yang bisa dimakan oleh yang usia 60-70 tahun. Maksud saya tak acen Pak Santo. Mun acen Pak Santo itu urusannya yang muda-muda. Kalau orang yang berada pada dimensi spiritualisme itu tentram hatinya, berapapun duit yang dimiliki.
Karena orang yang tentram hatinya, maka Allah akan terus memutarkan rezekinya itu tanpa disangka-sangka. Lah, caranya orang yang berada dalam posisi spiritualisme itu dengan cara apa? Satu, mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Bukan hanya satu loh Pak Ibu, sebanyak-banyaknya. Baik itu zikir muqayyad maupun zikir mutlak, zikir yang berdampingan dengan sholat, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Dan kalau itu zikir mutlak, silakan sebanyak-banyaknya. Orang itu tipologinya untuk mendapat kebahagiaan itu ada 4. Ada 4. Yang pertama itu orang yang ingin bahagia dunia dan akhirat. Orang mesti menyebutnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata hasanah itu bukan nama wanita, tetapi hasanah itu adalah perilaku seseorang yang telah menyelesaikan perbuatan ahsan, perbuatan baik. Jadi ketika Rasul ditanya oleh Jibril, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Dijelaskan oleh Rasul, "Shadaqta, engkau benar." "Ya Rasulullah, akhbirni anil iman." Jelaskan ya Rasul tentang iman. Dijelaskan, "Shadaqta." Kata Jibril. Kata sahabat, "Iki sapa iki nyoal dhewe dibenerno bener dhewe ora pernah teko yang masjid, mung saiki kemelinti." Kata sahabat Rasul, dia nggak tahu kalau itu Jibril. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nabi berkata, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu. Apa? Fa illam takun tarahu. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, apa? Yakinlah fa innahu yaraka. Kalau engkau beribadah seolah-olah engkau seperti melihat Allah, seolah-olah. Tetapi kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itu namanya, kalau bisa kita melaksanakan ihsan itu namanya hasanah. Maka orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu orang yang tenang hatinya. Tadi mulai surat Ar-Ra'd 28, Al-Ahzab 41, dan doanya surat Al-Baqarah ayat 201. Tetapi ada orang sifatnya itu hanya mencari kebahagiaan dunia dan dia tidak mencapai kebahagiaan akhiratnya. Itu dunianya dia oke, tetapi akhiratnya tidak dicapai. Apa katanya Allah? Rabbana atina fid dunya, tidak ada hasanahnya Pak. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia dapat dunianya tetapi akhirnya tidak didapat. Kalimat yang ketiga, dia tidak peduli dengan dunianya, tetapi dia hanya peduli dengan akhiratnya. Dia jatuh hajat, dia mau ditolong orang, tidak mau. Aku tidak mau dan tidak butuh pertolongan manusia, yang aku butuh pertolongan Allah. Dan saya yakin ketika kita tetap beramal soleh, tidak akan masuk neraka, karena Allah menjanjikan hayatan thayyibah itu di dunia, dan besok di akhirat Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, yang disebut dan adalah amal jariyah, amal yang terus berputar walaupun kita meninggal dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.